Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian. Pada hari ini kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadat pagi kita. Seperti biasa, bacaan kita akan diambil dari Matius 17 ayat 10 sampai ayat ke-13. Matius 17 ayat 10 sampai ayat ke-13. Marilah kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, supaya kita benar-benar dapat menjalani ibadat kita pada hari ini dengan hati dan pikiran yang murni. Kita awali ibadat kita dengan bernyanyi. Buku Lagu 324. Datanglah Tuhan, 1, 2, 3, ya. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, ya. Ku nyanyi Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menganugerahkan kehidupan. Tetapi Adam dan Hawa melakukan dosa dan mewarisi dosa itu kepada kita semua hingga sekarang. Namun demikian Allah juga menganugerahkan keselamatan dan sudah menjadi hakikat kita bahwa kita selalu diliputi keraguan, kita selalu diliputi oleh hal-hal yang membuat kita lebih terikat pada dunia daripada menyerahkan diri kepada Allah dalam iman kita. Nah, pada hari ini melalui Injil kita akan mendengarkan sabda Allah yang mengajak kita semua untuk menegaskan iman kita dengan bermenung, dengan menghayati perkataan Yesus. Sadar bahwa kita telah melakukan banyak khilaf dan kesalahan. Marilah kita menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita dengan bersama-sama mengungkapkan sesal dan tobat kita melalui pernyataan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang pada hari ini masih memperbolehkan kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kembali mendengarkan dan menghayati sabda-Mu dalam kitab suci. Hadirlah di tengah-tengah kami bersama Roh Kudus-Mu, ajari kami supaya kami melalui hikmat dan kebijaksanaan-Mu dapat semakin memahami, semakin mengerti, dan terlebih dapat menegaskan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
kita baca. Lagu antar bacaan nomor 325. Fajar telah, kita nyanyikan. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan. Bersungguhlah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Yang kedua, malam telah mulai berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupku, mengajarkan kasih sayang. Bersungguhlah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Marilah kita dengarkan bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, pada hari ini bacaan Injil kita mengambil perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Namun yang menjadi pusat permenungan, pusat penghayatan kita lebih pada penegasan tentang bagaimana kita beriman. Itu ditekankan pada pertanyaan para murid tentang bagaimana harus percaya bahwa Mesias telah datang. Nah, dalam hal ini para murid sama juga seperti para ahli Taurat lebih terbelenggu pada pemikiran-pemikiran yang tersurat dalam kitab suci. Terbelenggu dengan pengetahuan, terbelenggu dengan tradisi, dan terbelenggu dengan banyak hal-hal duniawi. Tetapi Yesus mengatakan betapa pentingnya tetap menyadari bahwa kita hidup di dunia nyata, bahwa beriman itu bukan terutama tentang bagaimana kita memahami sabda Allah, bukan terutama tentang bagaimana kita mengerti sabda Allah, tetapi bagaimana kita menjawab pertanyaan, bagaimana kita menjawab, bagaimana kita mengimani Allah. Nah, artinya dalam hal ini Yesus menegaskan kepada para murid bahwa para ahli Taurat terlalu disibukkan dengan segala bentuk ramalan, tanda, bagaimana datangnya Mesias. Tadi kita dengar bahwa bukankah Elia harus datang terlebih dahulu. Nah, tetapi Yesus mengatakan Elia sudah datang. Nah, namun para ahli Taurat,
atau kaum Yahudi pada umumnya terlalu terikat pada semua pengetahuan yang telah mereka miliki. Dalam pikiran mereka, bagaimana Elia itu datang harus seperti yang mereka inginkan. Sehingga ketika Yohanes berseru-seru di padang gurun untuk menyerukan pertobatan, sebagaimana Elia dulunya juga menyerukan pertobatan, mereka tidak menyadari hal itu. Karena itu Yesus mengatakan bahwa Elia sudah datang. Jadi ketika Yesus mengatakan hal itulah, baru para murid menyadari bahwa ia sedang mengatakan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, pelajaran apa atau ajaran apa yang bisa kita dapatkan atau bisa kita renungkan dari bacaan kitab suci kita pada hari ini, dari bacaan Injil pada hari ini? Nah, hal yang ingin ditegaskan Yesus adalah bermuara pada satu pertanyaan. Apakah kita akan menjawab ya sekarang, atau kita menjawab ya dan nanti? Artinya, ketika kita menjawab ya lalu menanggapinya sekarang dalam hidup kita, maka baik itu dalam perkataan, dalam sikap, dan dalam perilaku kita benar-benar menerima Yesus, kita benar-benar mengimani Yesus, dan kita benar-benar berserah kepada Yesus. Artinya, sebagai saksi dan pengikut Kristus, kita meneladaninya dalam semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita juga sama terbelenggunya seperti para ahli Taurat, maka kita akan terbelenggu pada kata nanti. Kenapa nanti? Karena kita akan selalu berharap bahwa pertobatan, bahwa penerimaan keselamatan, bahwa kita beriman itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Sama seperti para ahli Taurat. Nanti aku akan bertobat ketika aku sudah kaya. Nanti aku akan bertobat setelah aku menjadi juara kelas. Nanti aku akan menjadi anak yang rajin setelah bapak dan ibuku membelikanku handphone harga 5 juta. Nanti aku akan menjadi orang baik setelah aku dibelikan baju baru. Aku akan menjadi orang yang baik, berbicara dengan sopan setelah aku punya jabatan. Nanti, dan nanti. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, pada hari ini pesan sederhana Injil kita, marilah beriman bukan nanti, bukan dimulai nanti, dan bukan pula besok. Itu adalah kelemahan dasar kita sebagai manusia. Menunda-nunda apa yang seharusnya dapat kita lakukan dan dapat kita laksanakan hari ini. Ketika kita bertanya tentang bagaimana kita beriman, maka ketika kita menjawab iya pada panggilan Yesus, maka mari melakukannya hari ini. Dengan apa? Dengan perkataan, dengan sikap, dan dengan perilaku kita. Itu adalah hal yang paling mendasar. Bagi anak kami mungkin dengan menghormati orang tua, dengan mendengarkan orang tua, dengan saling mengasihi dengan saudara di rumah, itu sudah menunjukkan bahwa sebagai saksi dan pengikut Kristus, kita sudah menjawab iya dan melaksanakannya pada hari ini juga, dan bukannya menunggu, bukannya nanti atau besok. Ada ungkapan yang mengatakan, ketika kita menjawab dengan mengatakan nanti dan besok, maka nama kita dalam buku kehidupan juga akan ditulis nanti atau besok. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, semoga renungan kita pada hari ini dapat semakin meneguhkan iman kita, dapat semakin mempererat persaudaraan kita, dan terlebih dapat semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa beriman kepada Allah itu harus kita mulai,
hari ini, sekarang, dan bukan nanti. Amin. Amanat sabda kita pada hari ini adalah beriman dan percaya kepada Allah dimulai sekarang dan bukan nanti atau besok. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur senantiasa kepadamu dalam segala rencana dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Namun ya Bapa, kami penuh dengan kelemahan, keraguan-raguan. Kami sering tersesat dalam pemikiran-pemikiran dan sikap kami yang membuat kami berpaling dari-Mu. Seturut sabda-Mu hari ini, tuntun, ajari, dan terlebih kuatkanlah kami selalu dalam perkataan, sikap, dan perilaku kami, sehingga hari demi hari kami dapat semakin memperbaharui iman kami dan semakin dapat menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan terlebih di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Berkat berutusan Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, dengan ini ibadat kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam iman yang teguh dan nyata kepada Allah. Amin. Lagu penutup 327. Terpilih Bunda Maria, iya. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, putri amat bersahaja, jadi ibu maharaja. Di antara manusia, ibu yang sangat tercinta, jiwamu harta surgawi, tubuhmu suci dan murni. Kami mohon kepadamu, pelindung kami dan Ratu, desalah putramu selalu, tolong dengan doa restu. Demikian ibadah pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih, salam damai. Salam.